Assalamualaikum. Jam berapa ini? Maaf Mas, ada revisi mendadak. Apa itu? Soto Betawi. Kesukaan Mas. Sudah dingin. Aku tidak mau. Bisa dipanaskan sebentar Mas? Kamu pikir uang bisa selesaikan semuanya? Beli makanan, lalu semua beres? Bagaimana aku bisa terus begini? Setiap malam, kota ini tidak pernah tidur. Sama sepertiku. Jam dinding di ruang tengah kantor sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Suara detak jarum jam itu terdengar begitu nyaring di telingaku, bersahutan dengan bunyi hujan yang menghantam kaca jendela di lantai 20 ini. Tulang punggungku rasanya mau remuk, leherku kaku seolah ada batu besar yang menggelayut di sana. Aku menghela napas panjang, menatap tumpukan berkas yang akhirnya, setelah 12 jam bergulat, selesai juga kuakali. Namaku Aisyah. Bagi rekan-rekan kerjaku, aku adalah wanita karir yang ambisius, si pekerja keras yang tak kenal lelah mengejar target. Tapi mereka tidak tahu, bukan ambisi yang membuatku bertahan di sini hingga larut malam. Bukan pula demi pujian atasan atau bonus akhir tahun semata. Aku melakukan ini karena aku tidak punya pilihan. Tagihan listrik, cicilan motor, hingga belanja harian, semuanya kini bertumpu pada pundakku yang kian hari kian terasa rapuh ini. Aku membereskan meja dengan gerakan lambat, memasukkan laptop ke dalam tas kerja yang kulitnya mulai terkelupas di bagian ujung. Rasa kantuk yang tadi menyerang hebat, kini berganti menjadi rasa cemas yang perlahan merayap naik ke dada. Perasaan yang selalu muncul setiap kali aku hendak pulang ke rumah. Seharusnya, rumah adalah tempat untuk melepas penat, tempat berlindung dari kerasnya dunia luar. Namun bagiku, rumah belakangan ini terasa seperti medan perang yang sunyi, di mana ranjau bisa meledak kapan saja tanpa peringatan. Perjalanan pulang terasa sangat lama, meskipun jalanan Jakarta sedikit lenggang karena hujan. Di atas ojek daring yang kupesan, pikiranku melayang pada Arman, suamiku. Dulu, dia adalah pria yang lembut, penuh semangat, dan memiliki mimpi besar. Namun, sejak pemutusan hubungan kerja setahun lalu, Arman berubah. Kegagalan demi kegagalan saat melamar pekerjaan baru menggerus kepercayaan dirinya, dan entah bagaimana, rasa frustrasi itu ia ubah menjadi amarah yang selalu ia arahkan kepadaku. Sesampainya di depan pagar rumah kontrakan kami yang sederhana, aku turun dan membayar ongkos. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air di jalan setapak dan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu teras menyala redup, jantungku berdebar lebih kencang saat melihat bayangan seseorang duduk di kursi rotan di teras. Itu Arman. Dia belum tidur. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha memasang wajah setegar mungkin. Senyum tipis kupaksakan hadir di bibirku. Assalamualaikum mas, sapaku pelan sambil membuka pagar yang engselnya berdecit. Arman tidak menjawab salamku. Ia hanya menatapku tajam, asap rokok mengepul dari mulutnya. Tatapan itu dingin, menelanjangi rasa lelahku dan menggantinya dengan rasa bersalah yang tak beralasan. Ia mematikan puntung rokoknya di asbak yang sudah penuh, lalu berdiri dengan kasar. Bagus ya, suaranya berat dan serak, memecah kesunyian malam. Jam segini baru pulang. Kamu pikir rumah ini apa? Hotel? Cuma buat numpang tidur. Aku menunduk, melepas sepatu kerja yang seharian menyiksa kakiku. Maaf mas, tadi ada laporan bulanan yang harus selesai hari ini. Bos minta datanya besok pagi-pagi sekali. Aku sudah kabari lewat pesan kan? Alasan. Bentaknya tiba-tiba, membuat bahuku tersentak kaget. Kamu itu lebih nurut sama bosmu daripada sama suami sendiri. Pesan.
Kamu pikir saya seharian pantengin HP nunggu kabar dari kamu? Saya di rumah kelaparan, Aisyah. Nunggu istri pulang bawa makanan atau masak. Tapi istrinya malah asyik di kantor. Mataku terasa panas. Padahal tadi pagi, sebelum berangkat, saat matahari bahkan belum terbit sempurna, aku sudah menyiapkan nasi goreng dan telur dadar di meja makan. Aku juga sudah meninggalkan uang di atas lemari es kalau-kalau dia ingin membeli makan siang. Tapi aku tahu, membela diri hanya akan menyiram bensin ke dalam api amarahnya. Maaf mas, uangku. Suaraku mulai bergetar. Mas sudah makan? Kalau belum biar aku masakin mie goreng sebentar. Atau aku hangatkan lauk tadi pagi. Arman mendengus kasar, melangkah mendekatiku. Aroma tembakau yang menyengat menguar dari tubuhnya. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Nggak usah sok perhatian. Nafsu makan saya sudah hilang gara-gara nunggu kamu. Kamu lihat itu di dalam. Ia menunjuk ke arah ruang tamu yang pintunya terbuka. Lantai kotor, debu di mana-mana, cucian piring numpuk di wastafel. Kamu sebagai istri ngapain aja? Mentang-mentang kamu yang cari duit sekarang, kamu jadi lepas tanggung jawab urus rumah. Kamu mau ngerendahin saya karena saya pengangguran ya? Tuduhan itu begitu menyakitkan. Aku bekerja banting tulang justru agar kami bisa bertahan hidup, agar harga diri Arman sebagai kepala keluarga tidak hancur di mata orang lain, karena kami tidak perlu berhutang sana-sini. Tapi di matanya, usahaku adalah bentuk penghinaan. Demi Allah mas, gak pernah ada niat begitu. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menepisnya kasar. Aku kerja buat kita, soal rumah, aku capek banget mas. Tadi pagi aku buru-buru berangkat jadi belum sempat cuci piring. Tolonglah mengerti sedikit. Mengerti? Potongnya cepat. Matanya melotot. Saya yang harus mengerti kamu. Terus siapa yang mengerti saya? Saya pusing di rumah seharian. Lamaran gak ada yang tembus. Tetangga mulai ngomongin saya yang di rumah terus sementara istrinya keluyuran sampai malam. Kamu gak mikir perasaan saya? Aku terdiam. Lelah fisikku kini berpadu dengan lelah batin yang luar biasa. Aku ingin sekali berteriak. Mengatakan bahwa aku juga pusing. Aku juga malu pulang larut, dan aku juga ingin dimengerti. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melangkah masuk melewati Arman. Rumah berantakan seperti yang dia bilang. Gelas bekas kopi ada di meja tamu, bungkus rokok berserakan, dan piring bekas makan siangnya, yang jelas-jelas dia ambil sendiri dari masakanku tadi pagi, tergeletak begitu saja di meja makan tanpa dicuci. Aku meletakkan tas di kursi, lalu menggulung lengan ke meja kerjaku. Masih dengan pakaian kantor yang lengket oleh keringat, aku berjalan ke dapur. Air mataku menetes satu persatu saat melihat tumpukan piring kotor itu. Harusnya aku bisa langsung mandi dan tidur. Harusnya ada seseorang yang bertanya, "Gimana harimu?" Atau sekadar menyodorkan segelas air putih. Tapi tidak, di rumah ini lelahku tidak punya harga. Dari ruang tengah terdengar suara televisi dinyalakan dengan volume keras, seolah Arman sengaja melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia masih kesal. "Jangan lama-lama di dapur," serunya dari depan TV. "Buatin kopi, jangan terlalu manis. Habis itu pijitin kaki saya, pegal seharian jalan ke warung." Aku memejamkan mata sejenak di depan wastafel, membiarkan air keran mengalir membasuh tanganku yang gemetar. Dalam hati aku bertanya-tanya, sampai kapan aku sanggup menjalani peran ganda ini sendirian? Menjadi tulang punggung yang harus kokoh, sekaligus menjadi istri yang dituntut sempurna tanpa cacat sedikit pun. "Iya mas, sebentar," jawabku parau sambil mulai menyabuni piring pertama. Malam ini, istirahat masih menjadi mimpi yang jauh bagiku. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada besi puluhan kilogram yang menggelayut di kedua pergelangan kaki. Jarum jam di pergelangan tanganku sudah menunjuk angka 10 malam lewat. Jalanan di luar sana sudah mulai lengang, menyisakan lampu-lampu jalan yang memantul suram di aspal basah sisa hujan sore tadi. Tubuhku rasanya remuk redam. Lembur hari ini benar-benar menguras habis tenagaku, bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Laporan akhir bulan yang menumpuk, tenggat waktu yang mencekik, dan omelan atasan yang tak mau tahu kondisi karyawannya. Semuanya berkecamuk menjadi satu paket kelelahan yang sempurna. Harapanku sederhana saja saat menatap pintu rumah kayu bercat kusam itu. Aku hanya ingin masuk, melepas sepatu, membasuh wajah dengan air dingin, lalu merebahkan punggung barang sejenak sebelum memikirkan hal lain.
hanya itu. Sedikit kedamaian untuk mengistirahatkan tulang-tulangku yang terasa nyeri. Namun, saat tanganku memutar kunci dan mendorong pintu hingga terbuka, hawa panas yang tak kasat mata langsung menyergap wajahku. Bukan panas karena suhu udara, melainkan panas dari aura ketegangan yang pekat. Ruang tamu remang-remang, hanya diterangi cahaya dari televisi yang menyala dengan volume kecil. Di sana, duduk di sofa dengan kaki terangkat ke atas meja, Arman menatapku. Tatapannya bukan tatapan seorang suami yang khawatir istrinya pulang larut, melainkan tatapan seekor pemangsa yang siap menerkam. Asap rokok mengepul dari sela-sela jarinya, membuat udara di ruangan sempit itu terasa menyesakan. Belum sempat aku meletakkan tas kerja di atas meja. Belum sempat aku menarik napas panjang untuk meredakan detak jantungku yang tiba-tiba berpacu cepat karena takut. Suara baritonnya yang kasar sudah memecah keheningan malam. "Dari mana saja kau jam segini baru pulang?" Suaranya bukan bertanya, tapi menghakimi. Nada bicaranya tinggi, membuatku tersentak kaget. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering kerontang. Aku mencoba tersenyum, senyum lelah yang kupaksakan untuk meredakan amarahnya. "Mas, aku lembur, kan sudah kubilang tadi pagi kalau akhir bulan ini." "Alasan," potongnya cepat. Ia membanting puntung rokoknya ke asbak dengan kasar hingga abunya berhamburan keluar. Arman bangkit berdiri, tubuhnya yang besar seolah memblokir cahaya lampu, menciptakan bayangan yang menakutkan bagi diriku yang kecil dan ringkih ini. Ia melangkah mendekat. Bau tembakau yang tajam bercampur dengan bau keringat yang apek menguar dari tubuhnya. Aku mundur selangkah, insting pertahanan diriku menyala. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya selanjutnya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik sekalipun. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam, kotor, dan tanpa saringan. "Kau ngelente ya?" Duniaku seakan berhenti berputar detik itu juga. Mataku terbelalak lebar, menatap wajah suamiku sendiri dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Telingaku berdengung, apa aku salah dengar? Apa benar lelaki yang kucintai, lelaki yang kunikahi, dan kuberi nafkah dari hasil keringatku sendiri ini baru saja menyebutku pelacur? "Mas," suaraku bergetar syebat. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata tanpa bisa kutahan. "Jaga bicaramu. Aku bekerja, Mas. Aku bekerja buat kita. Buat bayar kontrakan, buat makan." "Halah, jangan bawa-bawa kerjaan," Arman membentak lagi. Kali ini telunjuknya menuding tepat di depan wajahku, nyaris mencolok mataku. "Kalau kerja itu pulang sore, bukan tengah malam begini. Istri macam apa kau keluyuran sampai jam segini, sementara suamimu kelaparan di rumah?" Rasa lelah yang tadi menggelayuti tubuhku, kini berubah menjadi rasa sakit yang menusuk ulu hati. Kakiku gemetar, bukan lagi karena lelah berjalan, tapi karena guncangan emosi yang luar biasa. Aku baru saja bertaruh nyawa di jalanan malam yang rawan demi membawa pulang uang tambahan, menahan kantuk dan lapar di kantor, dan inilah sambutan yang kuterima. Tuduhan keji yang merendahkan martabatku sebagai seorang wanita dan seorang istri. "Cepat masak, semuanya lapar," teriaknya lagi, seolah tidak peduli melihat bauku yang mulai terguncang oleh isak tangis yang kutahan. "Jangan cengeng, kau pikir air matamu bisa bikin perut kenyang? Masak sana, aku mau makan sekarang." Arman kembali mengempaskan tubuhnya ke sofa, menyalakan sebatang rokok lagi dengan acuh tak acuh, seolah ia baru saja menyuruh pembantunya, bukan istrinya yang baru pulang membanting tulang. Ia kembali menatap layar televisi, menganggap keberadaanku dan perasaanku tidak lebih penting dari acara komedi murahan yang sedang tayang. Aku berdiri mematung di sana selama beberapa detik. Rasanya ingin berteriak, ingin melempar tas ini ke wajahnya, ingin memaki balik dan pergi meninggalkan rumah neraka ini. Tapi bayangan wajah anak-anak yang tertidur di kamar dan kenyataan bahwa aku tidak punya tempat lain untuk pergi malam ini memaksaku menelan kembali semua amarah itu. Rasanya pahit, seperti menelan empedu. Dengan langkah terseok, aku menyeret kakiku menuju dapur. Dapur itu berantakan. Piring bekas makan siang Arman masih menumpuk di wastafel, belum dicuci. Gelas kopi dengan ampas yang mengering ada di meja. Tidak ada inisiatif sedikit pun darinya untuk membantu, walau sekedar mencuci piringnya sendiri. Ia ada di rumah seharian, tidak bekerja, tapi menyalakan kompor pun enggan. Aku meletakkan tas di kursi makan, lalu membuka kulkas dengan tangan gemetar. Masih ada sisa sayuran dan beberapa butir telur. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi. Aku menangis dalam diam. Bukan tangisan meraung-raung, tapi tangisan sunyi yang menyakitkan dada. Tanganku meraih pisau dapur dan mulai mengiris bawang. Irisan itu kasar dan tidak beraturan,
seirama dengan hatiku yang carut-marut. Setiap kali pisau itu beradu dengan talenan, terngiang kembali kata lonte di kepalaku. Kata itu bergaung, memantul-mantul di dinding batinku, mengikis sisa-sisa rasa hormat yang kupunya untuk Arman. Bagaimana bisa dia menuduhku menjual diri, padahal setiap rupiah yang kuhasilkan adalah untuk menutupi ketidakmampuannya sebagai kepala keluarga. Aku yang menanggung malu meminjam uang saat kami kekurangan, aku yang rela lembur tanpa dibayar layak demi bonus kecil. Dan dia, dengan segala egonya, menuduhku melakukan hal sehina itu hanya karena aku terlambat memasak nasi. Bunyi minyak panas di wajan mendesis, seolah mengejek nasibku. Aku memasukkan bumbu dengan gerakan mekanis. Tubuhku bergerak sendiri karena kebiasaan, sementara jiwaku terasa mati rasa. Aroma tumisan mulai menguar. Aroma yang biasanya menggugah selera, kini justru membuat perutku mual. Simpati, itulah yang kuharapkan. Sedikit pertanyaan, apa kau lelah? Atau, sudah makan? Akan membuat semua kelelahanku siena. Tapi yang kudapat adalah racun. Saat masakan matang, aku menatanya di piring. Nasi putih hangat, telur dadar, dan tumis sayur seadanya. Aku membawanya ke ruang depan. Tanganku masih sedikit gemetar saat meletakkan piring itu di meja, tepat di depan Arman yang masih asyik merokok. Dia melirik piring itu, lalu melirikku sekilas. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada penyesalan di matanya. Dia mematikan rokoknya, lalu mulai menyendok nasi dengan lahap, seolah-olah pertengkaran dan kata-kata kasar tadi tidak pernah terjadi. Seolah-olah melukai hati istrinya adalah hal yang wajar, semudah membalikkan telapak tangan. Ambilkan minum, perintahnya dengan mulut penuh tanpa menoleh. Aku menatap puncak kepalanya. Ada dorongan kuat untuk menumpahkan air ke wajahnya, untuk menyadarkannya. Tapi tubuhku terlalu lelah, jiwaku terlalu lelah untuk bertengkar lagi. Malam ini, Arman bukan hanya membunuh rasa laparku, dia juga membunuh sesuatu di dalam hatiku, sesuatu yang bernama harapan. Aku berbalik menuju dapur untuk mengambil air, langkahku gontai. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Malam ini aku akan melayaninya, aku akan diam. Tapi tuduhan itu, kata ngelonte itu, akan menjadi batas akhir. Sebuah garis tegas telah ditarik malam ini. Aku bukan lagi istri yang sama seperti saat aku berangkat kerja pagi tadi. Aku menuangkan air ke dalam gelas dengan tatapan kosong. Di luar, hujan mulai turun lagi. Rintiknya memukul atap seng dengan irama yang menyedihkan, seakan turut menangisi nasib seorang istri yang dituduh keji oleh lelaki yang seharusnya melindunginya. Aku meletakkan gelas di dekatnya, lalu berbalik menuju kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Aku butuh air untuk membasuh tubuhku, walau aku tahu air sebanyak apapun tidak akan bisa membasuh luka dari kalimat yang baru saja ia tancapkan di ingatanku. Dan di ruang tengah, Arman terus makan dengan lahap, tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan istrinya, meskipun raga wanita itu masih ada di dalam rumah. Udara di dalam ruang tamu kami terasa begitu padat dan menyesakan, seolah oksigen telah disedot habis oleh amarah yang membara. Suara Mas Arman menggelegar, memantul di dinding-dinding rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan kami. Kali ini, rumah ini terasa seperti medan perang, dan aku adalah pihak yang tersudut tanpa senjata. "Kamu pikir aku bodoh, Syah?" bentaknya. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menegang seiring dengan volume suaranya yang meninggi. Matanya yang biasanya menatapku dengan kelembutan, kini menyalang penuh kebencian yang asing. Aku melangkah mundur, mencoba mencari jarak aman, namun punggungku membentur lemari hias. Tanganku gemetar hebat, berusaha meraih akal sehatnya yang sepertinya sudah tertutup kabut emosi. "Mas, tolong dengarkan aku dulu." Suaraku bergetar, separuh memohon, separuh menahan tangis yang sudah mendesak di pelupuk mata. "Itu bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Dia hanya rekan kerja, dan pesan itu..." "Cukup," potongnya kasar. Tangannya menggebrak meja makan di sampingnya, membuat vas bunga kecil di atasnya bergetar dan jatuh, pecah berantakan di lantai. Suara pecahan keramik itu membuat jantungku mencelos, seakan ikut hancur bersamaan.
Aku sudah muak mendengar alasanmu. Bukti sudah jelas di depan mata, tapi kamu masih berani menyangkal. Demi Allah, Mas, aku tidak pernah mengkhianatimu, teriakku. Akhirnya keberanian itu muncul karena rasa tidak terima dituduh sedemikian keji. Air mata mulai menetes satu persatu, membasahi pipiku yang terasa dingin karena ketakutan. Kenapa kamu lebih percaya asumsimu sendiri daripada istrimu? Selama 5 tahun kita menikah, pernahkah aku berbohong padamu? Mas Arman melangkah maju, mengikis jarak di antara kami. Hawa panas dari tubuhnya terasa begitu mengintimidasi. Ia tidak mau mendengarkan. Ia sudah dibutakan oleh cemburu yang tidak berdasar, dibakar oleh ego yang terluka karena salah paham yang ia ciptakan sendiri di kepalanya. Jangan bawa-bawa durasi pernikahan, desisnya, tepat di depan wajahku. Napasnya memburu, kasar dan berat. Kepercayaan itu seperti kaca, Aisyah. Sekali retak tidak akan pernah sama lagi. Dan kamu baru saja menghancurkannya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku mencoba meraih tangannya, ingin menyentuhnya agar ia sadar, agar ia kembali menjadi Arman yang aku kenal. Namun, gerakan tanganku itu justru memicu ledakan yang tak terkendali. Ia menepis tanganku dengan kasar. Oleh sentuhanku adalah racun yang menjijikkan. Jangan sentuh aku. Dan kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Gerakan tangannya tidak berhenti setelah menepis. Emosinya meluap, tumpah ruah melewati batas kewarasan. Tangan kanannya terayun melayang di udara. Plak! Suara itu terdengar begitu keras, memecah keheningan malam yang mencekam. Lebih keras dari teriakan kami sebelumnya. Lebih menyakitkan dari kata-kata kasar yang ia lontarkan. Dunia seakan berputar miring dalam sekejap. Kepalaku tersentak ke samping dengan paksa. Rasa panas yang menyengat seketika menjalar di pipi kiriku, seolah ada besi panas yang baru saja ditempelkan di sana. Telingaku berdenging panjang, menulikan suara-suara lain di sekitarku. Keseimbanganku hilang. Kakiku lemas, tak sanggup menopang berat tubuh yang tiba-tiba terasa seperti timah. Aku terhuyung, lalu jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Rasa nyeri menjalar bukan hanya di wajah, tapi hingga ke leher dan bahu. Hening. Keheningan yang datang setelah tamparan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan sebelumnya. Aku mengangkat tangan dengan gemetar, menyentuh pipi kiriku. Terasa tebal, panas dan perih. Ujung bibirku terasa asin. Ada sedikit darah di sana. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang kini menghunjam tepat di dadaku. Perlahan, aku mendongak. Melalui pandangan yang kian kabur oleh air mata yang kini mengalir deras seperti bendungan jebol, aku melihat Mas Arman. Ia berdiri terpaku di sana, menatap telapak tangannya sendiri dengan mata terbelalak. Napasnya masih memburu, tapi kini ada nuansa horor di wajahnya. Aku tidak bisa mengeluarkan suara. Tenggorokanku tercekak oleh isak tangis yang tertahan. Hatiku rasanya hancur keping-keping, berserakan di lantai bersama pecahan vas bunga tadi. Laki-laki yang berjanji di hadapan ayahku untuk menjagaku. Laki-laki yang bersumpah tidak akan pernah menyakitiku. Baru saja mendaratkan tangan kasarnya di wajahku. Tamparan itu bukan sekedar pukulan fisik. Itu adalah tamparan pada harga diriku, pada cintaku, dan pada kepercayaan yang selama ini aku agungkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mati di dalam diriku saat itu juga. Bayangan Mas Arman yang penuh kasih sayang, yang selalu mengecup keningku sebelum tidur, seketika hangus terbakar, digantikan oleh sosok asing yang berdiri di hadapanku ini. Syah! Suaranya terdengar parau, sangat pelan, kontras dengan bentakannya tadi. Ia melangkah satu langkah mendekat, tangannya terulur ragu. Aku tersentak mundur, mengesot di lantai menjauhinya. Refleks ketakutan yang muncul secara alami membuatku memeluk lutut, menyembunyikan wajahku yang perih. Aku tidak ingin dia mendekat. Aku tidak ingin dia menyentuhku lagi. Rasa takut itu nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku bersama dia, aku merasa tidak aman. Jangan mendekat, cicitku lirih. Suaraku pecah di antara isak tangis. Jangan mendekat. Mas Arman berhenti. Tangannya masih menggantung di udara, lalu perlahan jatuh ke sisi tubuhnya. Ia tampak seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk dan menyadari bahwa mimpi buruk itu adalah perbuatannya sendiri. Namun, penyesalan di wajahnya tidak bisa menghapus rasa panas di pipiku, tidak bisa menyatukan kembali kepingan hatiku yang sudah berserakan. Aku memejamkan mata erat-erat, membiarkan air mata membanjiri wajah, merasakan denyut nyeri yang seirama dengan detak jantungku yang menyakitkan. Malam ini, sebuah batas telah dilanggar. Dan aku tahu, tidak ada kata maaf yang cukup kuat untuk menghapus jejak tangan yang kini tercetak di wajah dan jiwaku.
Rumah ini bukan lagi surga. Malam ini, ia telah berubah menjadi neraka yang dingin dan sepi. Napasku masih memburu, seirama dengan detak jantung yang memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Di sudut ruangan, Aisyah masih terisak. Tubuhnya terguncang hebat di lantai keramik yang dingin. Suara tangisannya itu, alih-alih meredakan amarahku, justru terdengar seperti gesekan paku di dinding telingaku, mengganggu, menyayat, dan memancing emosi yang baru saja hendak mereda kembali meluap. "Sudah kubilang diam!" bentakku lagi, menunjuk wajahnya yang sembab dengan telunjuk gemetar karena murka. "Kamu itu kalau dikasih tahu suami, bukannya mendengarkan, malah menangis seperti anak kecil. Mikir Aisyah, mikir pakai otakmu itu." Aku merasa benar, aku merasa berhak. Sebagai kepala keluarga, adalah tugasku untuk meluruskan apa yang bengkok, meski caranya harus dengan suara tinggi atau sedikit gebrak meja. Bagiku, Aisyah terlalu manja, terlalu cengeng, dan malam ini aku bertekad memberikan pelajaran yang tak akan dia lupakan seumur hidup. Biar dia tahu siapa yang memegang kendali di rumah ini. Namun, belum sempat aku melanjutkan kuliah malam itu, sebuah suara memecah ketegangan yang menyesakkan dada. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan, namun berirama tegas. 3 kali ketukan yang cukup keras untuk menembus dinding rumah dan masuk ke ruang tengah yang sedang panas ini. Dahiku berkerut tajam. Siapa yang berani bertamu di jam segini? Tidak tahukah mereka bahwa ini sudah larut malam? Atau lebih parahnya lagi, apakah tetangga yang usil itu sengaja ingin menguping urusan rumah tanggaku? Sialan, umpatku pelan, meludah ke samping. Siapa sih pengganggu ini? Aisyah mengangkat wajahnya sedikit. Matanya yang basah menyiratkan sedikit harapan, seolah ketukan itu adalah malaikat penolong yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkannya dari amukanku. Melihat tatapan itu, darahku makin mendidih. Dia pikir dia akan selamat hanya karena ada tamu? Jangan harap kamu bisa lari, Aisyah. Urusan kita belum selesai. Disisku tajam padanya sebelum membalikan badan. Dengan langkah lebar dan hentakan kaki yang sengaja kuberatkan, aku berjalan menuju pintu depan. Setiap langkahku membawa sisa-sisa kemarahan yang belum terlampiaskan. Tanganku mengepal kuat. Siapapun yang ada di balik pintu itu, dia akan menerima getahnya. Dia telah memilih waktu yang sangat-sangat salah untuk bertamu ke rumah Arman. Aku menyambar gagang pintu dengan kasar, memutarnya dan menyentaknya hingga terbuka lebar. Siapa sih? Gak punya sopan santun. Kalimatku terhenti di tenggorokan, meski wajah masamku masih belum berubah. Di hadapanku, berdiri seorang pria. Pria itu tampak asing. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang disetrika licin, dipadukan dengan celana bahan hitam yang jatuh sempurna di atas sepatu kulit yang mengkilap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menampakkan dahi yang lebar dan bersih. Tidak ada guratan lelah atau takut di wajahnya. Dia berdiri tegak, tenang, dengan kedua tangan tertaut sopan di depan perut. Penampilannya terlalu rapi untuk ukuran tamu malam hari di kompleks perumahan sederhana ini. Justru kerapian itu yang membuatku semakin muak. Dia terlihat seperti orang yang sok suci, sok berkelas, berdiri di depan pintuku seolah dia pemilik dunia. Kontras sekali dengan penampilanku yang berantakan, berkeringat, dan napas tersengal karena emosi. Pria itu menatapku lurus. Tatapannya bukan tatapan menantang, tapi ada kedalaman di sana yang entah kenapa membuat bulu kuduku sedikit meremang. Namun egoku yang sedang tinggi-tingginya menepis rasa aneh itu. "Ada apa?" tanyaku ketus, tanpa basa-basi mempersilahkan masuk. Aku berkaca pinggang, memblokir jalan masuk dengan tubuhku. Pria itu tersenyum tipis, sangat tipis, nyaris tak terlihat. "Maaf mengganggu malam-malam, Pak Arman." Suaranya tenang, bariton yang rendah dan terkontrol. Mendengar dia menyebut namaku, rasa curigaku melonjak. Siapa orang ini? Sales asuransi, penagih hutang berkedok orang kaya, atau suruhan keluarga Aisyah yang mau ikut campur? "Tahu mengganggu kenapa masih ketuk pintu?" semburku, memotong kalimatnya sebelum dia sempat melanjutkan. "Saya sedang sibuk, sangat sibuk." Aku melirik sekilas ke arah dalam rumah, memastikan Aisyah tidak mengintip, lalu kembali menatap pria itu dengan pandangan merendahkan. Aku memindai penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menghina. "Lihat gaya lo," cibirku, mengubah kata ganti menjadi lebih kasar. "Rapi banget. Mau ngelamar kerja? Atau mau jualan obat? Dengar ya, gue nggak butuh apa-apa. Gue nggak butuh omong kosong lo." Pria itu tidak mundur selangkah pun. Senyum tipisnya masih bertahan, meski matanya kini menatapku dengan sorot yang seolah bisa membaca isi kepalaku. "Saya datang bukan untuk berjualan, Pak Arman.
Saya kebetulan lewat dan mendengar suara keributan. Suara teriakan bapak terdengar sampai ke jalan. Ucapnya datar, namun setiap katanya terasa menohok. Mukaku merah padam. Jadi dia mendengar. Lancang sekali. Berani-beraninya orang asing ini mengomentari volume suaraku di rumahku sendiri. Rasa malu karena terdengar tetangga bercampur aduk dengan kemarahan karena privasiku dilanggar. Oh, jadi lo mau jadi pahlawan kesiangan? Aku tertawa sumbang, tawa yang penuh ejekan. Aku majukan wajarku sedikit, menantangnya. Dengar ya, mas yang sok ganteng. Apa yang terjadi di dalam rumah ini itu urusan gue. Mau gue teriak, mau gue banting piring, mau gue apain istri gue. Itu hak gue. Aku menunjuk dadanya dengan telunjukku, menusuk-nusuk udara di depan kemeja mahalnya. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Bentakku keras, memastikan dia paham bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang salah. Lo nggak tahu siapa gue, dan gue nggak peduli siapa lo. Pulang sana, urus diri lo sendiri sebelum sok-sokan ngurusin keluarga orang lain. Pria itu bergeming sejenak, matanya sempat melirik sekilas ke arah dalam rumah, mungkin mendengar isak tangis Aisyah yang masih sayup-sayup terdengar. Terkadang, Pak Arman, ucap pria itu pelan, namun nadanya berubah dingin. Suara amarah bisa memanggil hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan terkadang, tamu datang bukan karena diundang, tapi karena dijemput oleh perbuatan tuan rumahnya sendiri. Kata-katanya berbelit-belit dan sok filosofis, makin membuatku muak. Orang ini pasti orang gila. Orang gila yang kebetulan punya baju bagus. Banyak bacot, potongku kasar. Pergi nggak lo? Atau gue panggil satpam kompleks buat nyeret lo keluar karena bikin onar. Aku sudah siap membanting pintu di depan hidungnya. Aku tidak butuh ceramah moral dari orang asing entah berantah di saat emosiku sedang diubun-ubun. Penampilannya yang necis itu bagiku hanya topeng untuk menutupi kelemahan. Laki-laki sejati itu yang bisa mengatur rumah tangganya, bukan yang keluyuran malam-malam mengetuk pintu orang untuk memberi nasihat tak diminta. Pergi, usirku lagi. Kali ini dengan tangan mengibas seolah mengusir lalat. Jangan sampai gue hilang kesabaran dan bikin kemeja mahal lo itu kotor. Aku menatapnya nyalang, menyalurkan seluruh intimidasi yang kupunya. Aku ingin melihat ketakutan di matanya. Aku ingin melihat dia minta maaf dan lari terbirit-birit. Tapi pria itu hanya menghela napas panjang, seolah dia yang kasihan padaku, bukan sebaliknya. Sikap tenangnya itu benar-benar penghinaan terbesar bagiku malam ini. Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku menarik pegangan pintu. Dasar orang gila, gumamku keras-keras, memastikan dia mendengarnya saat aku bersiap menutup aksesnya ke dalam kehidupanku yang sedang kacau ini. Suasana di lobi kantor yang megah itu terasa begitu mencekam. Seolah oksigen di sekitarnya tersedot habis oleh kemarahan yang meledak-ledak dari satu orang. Aku hanya bisa menunduk, meremas ujung kemejaku yang sedikit kusut, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Di depanku, Arman, manajer divisi pemasaran yang terkenal dengan temperamennya yang buruk, sedang menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. Suaranya menggelegar, memantul di dinding marmer, membuat beberapa staf resepsionis dan tamu yang lewat menoleh dengan tatapan ngeri sekaligus kasihan. Kamu ini punya otak tidak, hah? Laporan sederhana begini saja salah. Kamu tahu berapa kerugian waktu yang saya alami karena harus mengoreksi pekerjaan sampah ini? Teriak Arman. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Aku mencoba membuka mulut untuk membela diri, untuk menjelaskan bahwa data itu kuterima dari departemen lain. Tapi suaraku tercekat. Rasa takut kehilangan pekerjaan ini lebih besar daripada harga diriku saat itu. Namun, di tengah badai caci maki itu, seorang pria paruh baya yang sedari tadi duduk tenang di sofa tunggu perlahan bangkit. Penampilannya sangat sederhana, jauh dari kesan eksekutif muda yang berlalu lalang di gedung pencakar langit ini. Ia hanya mengenakan kemeja batik lengan pendek yang warnanya sudah sedikit memudar dan celana bahan yang terlihat gombrong. Pria itu melangkah mendekat. Gerakan tubuhnya santai namun ada ketegasan dalam setiap ayunan kakinya. Ia berhenti tepat di sampingku, lalu menatap Arman dengan sorot mata yang teduh namun tajam. Nak, suara pria itu terdengar berat dan serak, kontras dengan teriakan melengking Arman barusan. Sepertinya tidak perlu berteriak sekasar itu pada bawahan. Kesalahan bisa diperbaiki dengan bimbingan, bukan dengan hinaan di depan umum. Arman sontak menoleh. Kilatan matanya yang tadi tertuju padaku, kini beralih sepenuhnya pada pria tua itu. Ia menatap pria itu dari ujung rambut yang memutih, hingga ke ujung sepatu kulitnya yang tampak sudah tua dan tidak mengkilap. Senyum sinis perlahan terukir di bibir Arman, sebuah senyuman yang meremehkan. Heh, Pak Tua, kamu siapa berani menasihati saya? Arman terkekeh pelan, tawa yang terdengar sangat merendahkan.
Kamu cuma tamu yang numpang duduk di lobi kan? Atau kamu kurir yang lagi nunggu paket? Jangan ikut campur urusan manajemen perusahaan. Ini urusan profesional, bukan tempat arisan bapak-bapak. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin memberi isyarat pada pria tua itu untuk mundur saja, untuk tidak memancing singa yang sedang lapar. Arman bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik, apalagi jika ia merasa ego dan otoritasnya ditantang oleh seseorang yang ia anggap lebih rendah status sosialnya. Namun, pria misterius itu tidak mundur selangkah pun. Ia justru tersenyum tipis, merapikan letak kacamatanya yang bertengger di hidung. Profesionalisme itu termasuk menjaga etika dan martabatnya. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras suaranya, tapi dari seberapa besar respek yang ia berikan pada orang lain. Wajah Arman berubah semakin gelap. Ia melangkah maju, mempersempit jarak hingga wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah pria tua itu. Bau parfum mahal Arman bercampur dengan aroma ketegangan yang kental. "Dengar ya Pak Tua," desis Arman dengan nada mengancam. "Saya manajer senior di sini. Gaji saya sebulan mungkin lebih besar dari uang pensiun kamu setahun. Saya punya kuasa untuk memanggil keamanan dan menyeret kamu keluar dari gedung ini karena mengganggu ketertiban. Jadi, sebelum saya habis kesabaran, lebih baik kamu ambil tas kamu yang lusuh itu dan pergi." Aku menahan napas. Beberapa karyawan lain mulai berbisik-bisik, khawatir situasi akan berakhir dengan kekerasan fisik. Namun, pria misterius itu, yang belakangan diketahui bernama Pak Wijaya, tetap tenang meski dimaki Arman. Tidak ada guratan kemarahan di wajahnya, hanya ada ekspresi datar yang sulit dibaca, seolah ia sedang menghadapi anak kecil yang sedang tantrum. Ia menghela napas panjang, lalu memasukkan satu tangannya ke dalam saku celana. Dengan suara yang berwibawa, volume suaranya tidak tinggi namun memiliki resonansi yang membuat seluruh lobi mendadak hening. Ia kemudian mengungkapkan identitas aslinya. "Saya tidak perlu diusir oleh keamanan, dan saya tidak perlu kamu beritahu soal gaji atau kekuasaan," ucapnya perlahan. Setiap suku katanya terdengar jelas. Arman hendak memotong, tapi pria itu mengangkat tangannya sedikit, sebuah gestur kecil yang entah bagaimana membungkam Arman seketika. "Saya adalah Pak Wijaya, CEO perusahaan tempat kamu bekerja, Arman," ujarnya datar. Matanya menatap tajam ke arah Arman, menusuk langsung ke dalam manik mata manajer sombong itu. Waktu seolah berhenti berputar. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan karena ketegangan, melainkan keheningan karena syok massal. Aku ternganga, mataku membelalak menatap pria bersahaja di sampingku. Pak Wijaya, sang pendiri legendaris yang jarang terlihat di kantor pusat karena lebih sering menghabiskan waktu di luar negeri atau di perkebinannya. Rumor mengatakan beliau memang sering menyamar untuk melihat kinerja asli karyawannya, tapi aku tidak pernah menyaksikannya langsung. Seketika, raut wajah Arman yang tadinya arogan berubah drastis menjadi pucat pasi, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Warna merah kemarahannya lenyap, digantikan oleh warna putih kapur layaknya mayat hidup. Bibirnya yang tadi begitu lincah melontarkan makian, kini gemetar hebat, terbuka dan tertutup tanpa suara. Kakinya tampak goyah, seolah tulang-tulangnya melunak mendadak. Pak Wijaya." Suara Arman keluar seperti cicit tikus yang tercekik. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Matanya bergerak liar, mencari konfirmasi dari orang-orang di sekitar, berharap ini hanyalah lelucon buruk. Namun tepat saat itu, pintu lift VIP terbuka. Sekretaris utama perusahaan, Ibu Rina, berlari kecil dengan wajah panik menghampiri kami. Ia membawa beberapa berkas dan jas formal di tangannya. "Pak Wijaya, maafkan saya Pak. Saya tadi tertahan di lantai atas menyiapkan ruang rapat direksi. Bapak kenapa menunggu di lobi? Seharusnya Bapak langsung naik saja," ujar Ibu Rina dengan nafas terengah-engah, langsung membungkuk hormat pada pria tua berbaju batik itu. Konfirmasi itu menghantam Arman bagaikan palu godam. Lutut Arman benar-benar menyerah. Ia mundur 2 langkah, nyaris tersandung kakinya sendiri. Kesombongan yang membentenginya selama ini runtuh seketika menjadi puing-puing ketakutan yang menyedihkan. Pak Wijaya tidak memandang Ibu Rina, matanya masih terkunci pada Arman. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tua dari sakunya, lalu menekan sebuah tombol. "Tidak apa-apa, Hina. Saya justru senang menunggu di sini. Saya jadi bisa melihat pertunjukan menarik tentang bagaimana manajer senior kita memperlakukan staf dan tamu." "Bapak, saya tidak tahu. Sungguh, saya minta ampun, Pak." Arman mulai meracau, tangannya terangkat dengan gemetar seolah memohon belas kasih. "Saya sedang stres, Pak. Deadline proyek. Saya tidak bermaksud." Pak Wijaya tersenyum lagi, namun kali ini senyumnya tidak mencapai mata. Senyum itu dingin dan mematikan. "Stres bukan alasan untuk menginjak-injak harga diri orang lain, Arman. Kamu bilang kamu punya kuasa. Kamu benar, tapi kekuasaan yang diberikan perusahaan ini adalah amanah untuk memimpin, bukan untuk menindas." Pak Wijaya menoleh padaku sejenak, memberikan anggukan kecil yang menenangkan, seolah memberitahuku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu ia kembali menatap Arman yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan.
Kamu tadi bertanya apa saya tahu soal bisnis kan? Tanya Pak Wijaya dengan nada tenang yang menusuk. Saya membangun perusahaan ini dari nol dengan prinsip saling menghargai. Orang yang tidak bisa menghargai manusia lain tidak punya tempat dalam bisnis saya. Arman menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Reputasi yang ia bangun dengan arogansi hancur dalam hitungan menit, hanya karena ia menilai seseorang dari pakaiannya. Rina, panggil Pak Wijaya tanpa mengalihkan pandangan dari Arman. Iya Pak, jawab Ibu Rina sigap. Siapkan surat pemecatan untuk saudara Arman. Proses hari ini juga. Dan pastikan dia tidak membawa aset perusahaan apapun saat meninggalkan gedung ini. Mbak, tolong Pak, beri saya kesempatan. Arman berteriak histeris. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang pucat. Ia mencoba maju untuk meraih tangan Pak Wijaya, tapi dua petugas keamanan yang menyadari situasi segera menahan bahunya. Keputusan saya final, ujar Pak Wijaya datar. Ia kemudian menepuk bahuku pelan. Dan kamu nak, lanjutkan kerjamu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa rendah hanya karena jabatan mereka lebih tinggi. Laporkan pada saya jika ada yang berbuat seperti ini lagi. Tanpa menunggu jawaban, Pak Wijaya mengambil jas yang disodorkan Ibu Rina, menyampirkannya di lengan, dan berjalan menuju lift VIP dengan langkah tegap. Ia meninggalkan Arman yang kini tertuduk lemas di lantai lobi, menangisi nasib yang ia hancurkan dengan mulutnya sendiri. Aku memandang punggung pria tua itu menjauh, hingga pintu lift tertutup. Rasa lega membanjiri dadaku, bercampur dengan kekaguman yang luar biasa. Hari ini aku belajar satu hal penting. Integritas dan kerendahan hati adalah pakaian termahal yang bisa dikenakan seseorang. Dan tidak ada jabatan setinggi apapun yang bisa melindungimu jika kamu kehilangan kemanusiaanmu. Lobi kembali hening, tapi kali ini udaranya terasa jauh lebih ringan. Jantungku berdegup kencang, seolah berlomba dengan detik jam dinding yang menggantung kaku di ruangan mewah itu. Udara di dalam kantor Pak Wijaya terasa padat, mencekik, dipenuhi ketegangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Arman, suamiku yang biasanya begitu gagah dan penuh kuasa saat berada di rumah, kini berdiri gemetar di hadapan pimpinannya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah saat mencoba membela diri, kini perlahan memucat, seputih kertas. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, menandakan ketakutan yang amat sangat. Pak Wijaya menarik napas panjang, tatapannya tajam menembus pertahanan Arman yang sudah runtuh. Beliau tidak membentak, namun nada suaranya yang rendah dan tegas justru terdengar jauh lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Setelah semua yang saya lihat dan dengar, kamu tidak punya tempat lagi di perusahaan saya, ucap Pak Wijaya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar lambat, namun penuh penekanan, menghujam langsung ke ulu hati Arman. Kalimat itu bukan sekedar pemberitahuan, itu adalah vonis mati bagi ego dan kehidupan Arman. Aku bisa melihat pupil mata suamiku melebar. Ancaman pemecatan itu menghantam Arman seperti sambaran petir di siang bolong. Bagi Arman, pekerjaan ini bukan hanya soal gaji, tetapi juga identitasnya, topeng yang ia gunakan untuk merasa lebih hebat dari orang lain, terutama dariku. Kehilangan posisi ini berarti kehilangan segalanya, status, penghormatan, dan kuasa yang selama ini ia agung-agungkan. Pak Wijaya, tolong. Suara Arman tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menggapai tepi meja untuk menahan tubuhnya yang mulai goyah, tetapi jari jemarinya terlalu lemah untuk mencengkram. Aku melihat lututnya bergetar hebat. Rasa syok dan ketakutan akan kemiskinan serta kehinaan yang membayang di depan mata, rupanya terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwanya yang sebenarnya rapuh. Dalam hitungan detik, pandangan Arman kosong. Tubuhnya yang besar itu tiba-tiba kehilangan daya topangnya. Tanpa sempat berucap apa-apa lagi, tubuh Arman lemas dan ia pun jatuh pingsan di tempat. Suara debuman tubuhnya yang menghantam lantai marmer terdengar begitu keras, membuatku tersentak kaget dan menutup mulut dengan kedua tangan. Arman, seruku refleks, namun kakiku terpaku di tempat. Ada dorongan naluriah seorang istri untuk menolong, tetapi trauma yang ia tanamkan selama bertahun-tahun menahanku untuk tidak mendekat. Aku hanya berdiri mematung, menatap tubuh lelaki yang selama ini menjadi sumber mimpi burukku kini tergeletak tak berdaya di lantai. Suasana menjadi kacau sesaat. Sekretaris Pak Wijaya yang berdiri di dekat pintu segera bergegas masuk, tampak panik melihat situasi tersebut. Namun Pak Wijaya tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap terkendali. Panggil keamanan dan tim medis kantor. Bawa dia ke klinik di lantai bawah, lalu urus barang-barangnya.
perintah Pak Wijaya dengan suara datar, tanpa sedikit pun rasa iba di matanya. Ia menatap tubuh Arman yang tak sadarkan diri itu seolah sedang melihat tumpukan berkas yang tidak lagi berguna. 2 orang petugas keamanan masuk dengan sigap, mengangkat tubuh Arman yang terkulai layu dan membawanya keluar dari ruangan. Pintu tertutup kembali, meninggalkan keheningan yang aneh. Ruangan itu kini terasa lebih luas, namun juga lebih dingin. Aku masih berdiri di sana, gemetar, bukan karena takut pada Arman lagi, melainkan karena guncangan adrenalin yang belum mereda. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Arman, sang penguasa rumah tangga kami yang kejam, tumbang hanya dengan 1 kalimat dari atasannya. Perlahan, Pak Wijaya melangkah memutari meja kerjanya dan mendekatiku. Aura otoritas yang tadi ia pancarkan kepada Arman kini berubah total. Wajahnya melunak, memancarkan kehangatan seorang bapak yang melindungi anaknya. Aisyah, panggilnya lembut. Aku mengangkat wajah, memberanikan diri menatap mata beliau. Iya Pak, jawabku lirih, suaraku masih bergetar. Kamu tidak perlu khawatir, ucapnya sambil menyodorkan segelas air putih yang ada di meja tamu. Minumlah dulu, tenangkan dirimu. Aku menerima gelas itu dengan tangan yang masih gemetar. Air sejuk yang membasahi tenggorokanku sedikit demi sedikit meredakan kepanikan yang melanda dada. Pak Wijaya kemudian duduk di kursi di hadapanku, menjaga jarak yang sopan namun cukup dekat untuk menunjukkan empati. Saya sudah tahu apa yang terjadi selama ini, bukan hanya soal penggelapan dana yang dia lakukan di kantor, tapi juga tentang bagaimana dia memperlakukanmu. Maafkan saya karena baru bertindak sekarang. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Mendengar pengakuan dan validasi dari orang lain bahwa penderitaanku nyata dan bukan salahku terasa begitu melegakan. Sekarang dia sudah tidak punya kuasa apa-apa di sini, lanjut Pak Wijaya dengan nada menenangkan. Dan saya tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Perusahaan akan menyediakan bantuan hukum jika kamu membutuhkannya untuk proses perpisahan atau perlindungan diri. Saya juga punya kenalan di Yayasan Perlindungan Perempuan yang bisa menyediakan tempat tinggal sementara yang aman untukmu, jauh dari jangkauan Arman. Kata-kata itu bagaikan oase di tengah gurun pasir yang tandus. Bantuan hukum, tempat tinggal aman, perlindungan. Hal-hal yang selama ini hanya berani kubayangkan dalam diam, kini ditawarkan secara nyata di hadapanku. Bapak serius? Tanyaku terbata-bata, nyaris tidak percaya. Pak Wijaya mengangguk mantap. Sangat serius, Nak. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak hidup tanpa rasa takut. Jangan biarkan bayang-bayang Arman menghantuimu lagi. Mulai detik ini, kamu ada di bawah perlindungan saya, sampai kamu bisa berdiri tegak dengan kakimu sendiri. Aku menunduk, menatap kedua tanganku yang kini saling bertaut di pangkuan. Selama ini, aku merasa terjebak dalam labirin gelap tanpa jalan keluar. Arman selalu bilang bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya, bahwa aku tidak berharga, dan tidak ada yang mau menolongku. Tapi hari ini, di ruangan ini, semua kebohongan itu hancur berkeping-keping. Melihat Arman pingsan karena ketakutannya sendiri, menyadarkanku akan satu hal. Dia hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik kekerasan. Dan tawaran Pak Wijaya ini adalah kunci yang selama ini kucari untuk membuka belenggu kakiku. Di tengah kekacauan hari ini, di antara sisa-sisa ketegangan yang masih menggantung di udara, aku merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadaku. Itu bukan rasa takut, bukan pula rasa sakit. Itu adalah harapan. Secercah harapan baru yang menyala terang. Aku menghapus air mata di pipiku, kali ini dengan gerakan yang lebih mantap. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang mulai tercium samar. Bayangan masa depan yang lebih baik, di mana aku bisa tidur nyenyak tanpa takut dipukul, di mana aku bisa tersenyum tanpa paksaan, kini terasa begitu mungkin untuk diraih. Terima kasih, Pak. Ucapku dengan suara yang jauh lebih tegar dari sebelumnya. Terima kasih banyak. Pak Wijaya tersenyum tipis. Senyum yang memberikan kekuatan. Aku tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Proses lepas dari Arman pasti akan penuh tantangan. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasa sendirian. Aku memiliki sekutu. Aku memiliki jalan keluar. Dan yang terpenting, aku memiliki harapan untuk merebut kembali hidupku yang sempat rampas. Pingsannya Arman adalah akhir dari kuasanya. Dan bagiku, ini adalah awal dari segalanya.